kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan kita bisa melanjutkan untuk mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Mari kita mulai tolabul ilmi kita dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bersama-sama kita memohon kepada Allah agar kita semuanya oleh Allah senantiasa diberi hidayah, ma'unah, inayah dan taufiknya. Semoga oleh Allah kita semuanya senantiasa dimudahkan di dalam mencari rizki yang halal dan barokah. Dan semoga dengan istiqomah kita tolabul ilmi oleh Allah kita semuanya dijadikan golongan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali melanjutkan mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Merupakan kitab yang sangat baik berkaitan dengan penjelasan Al-Quran, adab-adab berkaitan Al-Quran, bahkan hukum-hukum syariat ataupun amal ibadah kita yang itu bersinggungan dengan Al-Quran. Oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau ini disampaikan dengan sangat terperinci. Kita melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita masih sampai pada bab yang pertama, yakni min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Bab tentang keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalkan Quran. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, ini kalau di dalam kitab At-Tirmidzi beliau menyatakan hasan, bahwasanya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari Rasulullah beliau menyampaikan, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman. Jadi Nabi menyampaikan wahyu Allah, tapi tidak menjadi bagian dari Quran karena ini hadis qudsi. Man sagolahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalami kafat lillahi ta'ala ala khalqi. Nabi menyampaikan bahwa Allah berfirman, siapa orang yang disibukkan dengan mengkaji Al-Quran, disibukkan dengan zikir kepadaku, sampai dia tidak doa kepadaku, saking fokusnya membaca, fokusnya mengkaji, fokusnya zikir, maka Allah berfirman, a'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ilin. Aku akan memberinya satu pemberian yang lebih baik dari orang yang meminta.
Barang siapa orang dia fokusnya itu dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan karena ada hajat atau ada doa, bukan. Ada orang fokusnya membaca Al-Quran, bukan karena ada doa, tapi memang karena dia tuh fokusnya memang membaca Al-Quran, sampai lupa dengan doa. Udah, yang penting saya adalah membaca Al-Quran, yang penting saya zikir kepada Allah. Allah malah berfirman akan memberinya pemberian yang lebih bagus daripada permintaan orang yang meminta. Ada orang minta, ya Allah berikanlah aku hidayah, rahmat dan seterusnya. Allah kemudian memberinya. Orang yang membaca Al-Quran tadi diberi lebih bagus daripada orang yang meminta ini, Pak. Orang yang zikir tadi diberi lebih baik daripada orang yang meminta. Maka kita itu jangan aneh ketika banyak ulama-ulama itu kadang mereka memang wiridnya atau ibadah istiqomahnya itu adalah hal-hal seperti ini. Doanya kadang pendek tapi zikirnya panjang sekali. Kadang dia yang penting baca Al-Quran, habis itu dia bukan berarti nggak doa, tapi memang fokusnya membaca Al-Quran. Karena memang Allah menjanjikan ketika seseorang dia itu tersibukkan dengan Al-Quran, tersibukkan dengan zikir, sampai dia tidak meminta, ya karena fokusnya itu, maka Allah malah memberi yang lebih bagus. Satu contoh orang yang punya hafalan Quran itu, dia memiliki tanggung jawab menjaga Al-Qur'annya. Dia harus punya waktu khusus untuk dia menjaga Al-Qur'annya, untuk jam sekian saya juz ini, jam sekian juz ini. Untuk hari ini saya minimal 1 bulan khatam berapa kali, untuk menjaga hafalannya. Ketika ditanya punya doa apa, banyak yang kami tanya rata-rata itu yang penting pokoknya baca Quran saja. Untuk doa kadang malah bingung ya, untuk doa kadang malah bingung. Kalau kita kadang kan karena ada hajat maka kita khataman Quran, karena ada hajat kita membaca Quran sekian atau dalam waktu tertentu. Itu bukan berarti jelek, itu bagus. Itu juga merupakan satu perkara yang dianjurkan. Tapi ada orang-orang yang dia itu memang fokusnya adalah Quran dan fokusnya zikir sampai lupa doa. Dan untuk orang seperti ini Allah malah memberinya yang lebih bagus daripada orang yang meminta. Karena dalam hadis qudsi tersebut Allah melanjutkan, wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalami kafadlillahi ta'ala ala khalqi. Karena keutamaan kalamullah dibandingkan kalam yang lain, ya kalau sederhananya agar mudah difahami, karena keutamaan ucapan Allah dibandingkan ucapan manusia, yaitu seperti keutamaan Allah dibandingkan yang lain. Nggak akan ada apapun yang menyamai Allah. Maka ketika dia membaca Al-Quran dengan dia membaca yang lain, jauh lebih utama membaca Quran. Kalamullah itu kalau dari sisi keutamaan dibandingkan yang lain, ucapan yang lain, katakanlah dia memiliki sekian banyak zikir yang itu mungkin zikir-zikir yang tidak dari Quran, tapi tetap satu kebaikan. Kalau dalam pandangan strata zikir,
Zikir yang paling utama itu membaca Quran. Ya, zikir yang paling utama itu membaca Al-Quran. Oleh sebab itu ini tidak bisa dibandingkan orang yang dia dalam keadaan terus membaca Al-Quran. Itu dia berarti dalam posisi menempati keutamaan paling tinggi dibandingkan orang yang sedang berdoa, dibandingkan orang yang sedang ibadah yang lain. Ketika dia dalam keadaan membaca Al-Quran, dia berada dalam keutamaan yang paling tinggi. Makanya hendaknya kita memiliki waktu untuk membaca Al-Quran. Enggak harus panjang-panjang kalau memang tidak bisa, tapi minimal kita menyempatkan satu waktu untuk membaca Al-Quran. Karena sekarang kan sangat mudah, tinggal mau apa tidak. Di handphone kita ada Al-Quran, Pak. Ya, ada Al-Quran. Kalau mau itu Masya Allah, hanya dengan tidak sampai 1 menit kita bisa langsung Al-Quran. Tinggal mau apa tidak. Kalau kita ada kemauan, Masya Allah, akan sangat mudah dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Tapi kalau tidak ada kemauan, meskipun HP ada 5, ada 6 atau bahkan lebih, yang dibuka ya WhatsApp dan seterusnya. Al-Quran ya ada tapi jarang dibuka. Selanjutnya Imam An-Nawawi beliau menukil satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Hadis ini kalau menurut Imam At-Tirmidzi merupakan hadis hasan, hadis yang baik, yang ini juga menjadi satu hadis untuk sebuah hukum itu diperbolehkan atau layak menjadi dasar satu hukum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharbi. Sesungguhnya orang yang di dalam dirinya tidak ada Al-Quran sedikit pun, maka seperti rumah yang roboh. Orang yang di dalam dirinya nggak ada Al-Quran sedikit pun, itu seperti rumah yang roboh. Rumah yang roboh itu nggak layak ditempati. Rumah yang roboh itu rumah yang Masya Allah, untuk membenahinya butuh dana besar, tenaga banyak. Rumah yang roboh itu yang tidak nyaman. Kalau dalam penjelasannya itu Imam An-Nawawi belum menyampaikan aila yahfadu minal qur'ani syai'an kal baitil kharabi ay al khali minal khairi wassakani. Rumah yang roboh itu seperti, maksudnya begini, orang yang di dalam dirinya tidak ada Al-Quran, orang yang tidak punya hafalan Quran sama sekali, ya, nggak punya hafalan Quran sama sekali, itu seperti rumah yang roboh. Artinya rumah yang tidak layak ditempati dan rumah yang tidak ada kebaikan sama sekali, karena pikirannya pasti dunia, dunia, dunia dan seterusnya. Umpamanya kita, minimal kita menjaga hafalan kita, tidak harus hafal keseluruhan, Bu, ya. Karena kalau pada masa Rasulullah sendiri yang terkenal sebagai hafidhul Quran, itu ya tidak semua sahabat dikenal sebagai hafidhul Quran. Tapi apakah mereka konsisten dengan Al-Quran? Jawabannya iya. Sahabat yang hafal sekian itu konsisten dengan itu, dijaga, diamalkan. Sahabat yang mereka itu katakanlah bertemu dengan Nabi sebentar kemudian mendapatkan ayat sekian, itu dijaga betul oleh para sahabat. Artinya tidak harus dengan menghafalkan Quran 30 juz kemudian itu dia baru disebut rumah yang baik, katakanlah, tidak. Yang penting ketika di dalam hatinya tidak ada Al-Quran sedikit pun, itu yang dimaksud seperti rumah yang roboh.
Kalau di dalam hatinya ada al-ikhlas, katakan, ya mari kita jaga di dalam hati kita, berarti ada sebuah kebaikan. Di dalam hati kita ada ayat kursi. Rasulullah berkali-kali ditanya oleh sahabat Nabi, ayyul ayatil Quran a'dhamu. Ayat Quran dari 6.000 ayat lebih yang ada di dalam Al-Quran, yang paling utama ayat apa? Rasulullah menjawab, ayatul kursi. Ayat kursi itu. Karena ayat kursi itu kita insya Allah semua hafal. Tinggal kita jaga dan kita amalkan. Ayat kursi itu mulai pertama sampai akhir itu enggak ada yang dibahas kecuali Allah dan sifat keagungannya. Enggak ada pembahasan lain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu semua mensifati Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu. Semua membahas tentang keagungan Allah. Allah itu al-hayyu, Allah itu al-qayyum, Allah tidak ngantuk, Allah tidak pernah tidur, Allah pemilik langit bumi, Allah tidak merasa berat untuk mengurus keduanya, apalagi mengurus kita, ya. Siapa yang memiliki syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah, itu menunjukkan semua keagungan Allah. Makanya ini ayat yang paling utama. Ya kita rata-rata hafal, ya kita jaga. Minimal ketika kita pingin dzikir kepada Allah, membaca ayat kursi. Karena ini mensifati keagungan Allah, kesucian Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ayat yang lain. Maka ketika seseorang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran, maka dia seperti rumah yang roboh. Tapi kalau sampai menghafalkan Quran 30 juz, Masya Allah ini, ya Pak ya, tentu lebih utama. Umpamanya dia alhamdulillah oleh Allah diberi waktu yang baik, diberi akal pikiran yang baik, diberi kesempatan yang baik, dia menghafalkan Quran. Kemudian dia itu orang yang diberi nikmat bisa menghafalkan 30 juz. Masya Allah ini. Kita semua hendaknya memiliki niatan untuk menuju ke sana. Kalau di Jawa itu ada Kiai Hamid Pasuruan, seorang waliullah. Orang-orang tua itu, padahal dia kalau dalam hitungan matematika nggak mungkin hatam hafal Quran. Tapi setiap datang disuruh hafalkan Quran ya. Kemudian orang itu akhirnya menghafalkan Quran. Ada yang baru 1 juz wafat. Ada yang baru setengah juz wafat. Ada yang baru sekian wafat. Tidak ada yang sampai hatam 30 juz. Ini tapi bukan berarti orang gagal. Ketika dia masih dapat katakanlah 5 ayat, dia wafat, dia berarti wafat dalam keadaan punya niatan menghatamkan Quran. Ya Pak ya, dia sedang melakukan satu proses ibadah besar. Nah itu yang dikehendaki oleh ulama tersebut. Ketika wafat jangan sampai kita tidak dalam keadaan punya niatan untuk menghatamkan Quran. Selanjutnya di dalam hadis yang lain, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yuqalu yakni li sahibil Qur'ani iqra warqa warattil kama kunta turattilu fit dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha.
Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i. Wa qala At-Tirmidzi hadisun hasanun shahihun. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Rasulullah beliau pernah bersabda, nanti itu orang yang dia punya hafalan Quran, orang yang dia membaca Al-Quran, orang yang dia mengkaji Al-Quran, ay man yulazimuhu bitilawati wal amal, orang yang senantiasa membaca Quran, mengamalkan Quran, di akhirat itu dia akan disuruh bacalah Quran dan naiklah serta tartillah sebagaimana kamu tartil pelan-pelan teliti dalam masalah dunia, dalam bacaan Quran hendaknya seperti itu. Dan derajat kamu nanti sesuai dengan bacaan kamu berhenti di mana. Ada satu hadis itu, derajat surga itu seperti ukuran huruf yang ada di dalam Quran, ayat yang ada di dalam Quran. Oleh sebab itu ketika seseorang dia kemudian membaca Quran di akhirat itu berhenti kepada katakanlah juz 13, ya di situ derajat dia. Ada orang yang dia tuh sampai khatam, itu ulama menyebutkan tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada orang ini. Ada orang yang membacanya masih alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, berhenti. Oh, berarti berhenti di situ derajatnya. Dalam hadis ini bacalah Quran di akhirat, bacalah Quran, dan dari setiap ayat yang dilewati itu akan menjadi derajatnya. Ini untuk, kalau dalam penjelasan kitab Aunil Ma'bud itu diperuntukkan untuk orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan. Orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan. Man yulazimuhu bitilawati wal amali laman yaqra'uhu wa la ya'malu bihi. Orang yang dia membaca dan mengamalkan, maka karena bacaan dan amalnya semasa di dunia, di akhirat itu dia langsung bacaannya baik, amalnya baik, maka dia itu akan terus meniti derajat seperti dia membaca. Bahkan tidak perlu buru-buru, pelan-pelan saja. Sebagaimana kamu membaca Al-Quran dengan tartil, bacalah Quran dengan tartil sebagaimana kamu tartil dalam masalah dunia. Oleh sebab itu ulama menjelaskan di dalam kitab Aunil Ma'bud terkait hadis ini. Di dunia dan di akhirat itu hubungannya adalah apa yang dilakukan di dunia itu balasannya kita temukan di akhirat. Orang yang dia ketika di dunia membaca Al-Quran, mengamalkan Quran, maka balasannya itu nanti di akhirat. Begitu pula sebaliknya. Kalau orang dia tidak pernah membaca Al-Quran, jauh daripada Al-Quran, di rumah ada Quran tapi itu Masya Allah nggak pernah dibuka, dibaca. Kami itu alhamdulillah memiliki banyak kitab. Kemudian itu kadang ada orang, loh kitabnya kok kotor Ustadz. Satu contoh mungkin begini, kok kotor, tidak rapi. Saya menyampaikan, kalau saya malah seneng. Kitab saya lusuh gitu malah seneng. Menunjukkan bahwa itu saya baca. Daripada punya kitab bagus tapi hanya dipajang di almari, Pak. Wah, ini kalau tidak dibaca terus untuk gimana itu? Tapi kalau ada seorang ulama kitabnya lusuh, mohon maaf,
kadang diletakkan di sini, diletakkan di sini. Oh, ini berarti orangnya orang yang membaca terus itu. Kalau Al-Quran kita sampai lusuh, katakanlah, mohon maaf, seperti Al-Quran ulama-ulama kita dulu, di bagian pojoknya sini biasanya warnanya coklat karena dengan apa itu, membasahi tangan kemudian membalik, akhirnya sampai lambat laun itu sampai ada tandanya menunjukkan berkali-kali dibaca. Kalau Quran sekarang kadang itu Masya Allah, ada satu masjid Qurannya banyak tapi tidak pernah dibaca. Ada rumah Qurannya bagus tapi tidak pernah dibaca. Lah hendaknya kita tidak masuk golongan itu. Ya kita menyempatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Ulama itu sepakat tuh. Meskipun orang hafal, dia tetap untuk membaca ibadahnya lebih afdal. Katakanlah Anda hafal surat Yasin, hafal surat Al-Ikhlas, kemudian dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, itu lebih utama daripada Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Karena ketika dia membaca, dia melibatkan anggota lebih banyak. Matanya ikut menyimak, tangannya ikut menyimak, dibandingkan dia Bismillahirrahmanirrahim hanya akalnya saja atau pikirannya saja. Nah, ini menunjukkan ketika seseorang dia itu melakukan ibadah, dalam hal ini membaca Quran, lebih utama. Jelas ya? Selanjutnya dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa an Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara al-Qur'ana wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsana min dau'is syamsi fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi amila bihadza. Rasulullah itu bersabda begini, siapa seseorang yang dia membaca Quran dan mengamalkannya, tidak hanya orang ini yang dapat kebaikan. Nabi mengatakan albasallahu walidayhi, Allah akan memberikan pada kedua orang tua orang yang membaca tadi itu, Allah akan memberikan satu mahkota kepada kedua orang tuanya di hari kiamat, karena punya prestasi, punya anak yang membaca dan mengamalkan Quran, yang cahayanya sangat terang, sangat luar biasa daripada cahaya matahari. Nabi kemudian berkata, "Fama dhannukum billadzi amila bihadza?" Bagaimana pendapat kalian dalam hal ini? Apa ada yang lebih bagus dibandingkan amal ibadah seperti ini? Apabila kita membaca Al-Quran, kita mengamalkannya, orang tua kita di akhirat akan diberi satu mahkota luar biasa indah. Karena orang tua kita berarti telah sukses, punya prestasi, anaknya pembaca, pengkaji Al-Quran dan mengamalkan Quran, apalagi kalau hafidhul Quran. Ini kan luar biasa. Kalau kita katakanlah Masya Allah mendoakan orang tua dengan bacaan Quran kita, atau kita dengan hal seperti ini, membaca Quran dan mengamalkannya, itu kebaikan yang didapatkan tidak hanya pada kita, bahkan kepada kedua orang tua. Kalau kita melakukannya, maka orang tua kita akan seperti itu. Kalau anak kita melakukannya, kita akan mendapatkan seperti itu. Ya Pak ya?
Ya mari kita melakukannya dan anak kita didik untuk bisa melakukannya. Agar orang tua kita pun kita sendiri nanti mendapatkan keutamaan sebagaimana dalam hadis tersebut. Kemudian di dalam hadis yang lain Imam Ad-Darimi beliau menyampaikan bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud melalui sanad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya anin Nabi Rasulullah bersabda qala iqra'ul qur'ana fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa'a al-qur'ana wa inna hadzal qur'ana ma'dabatullahi faman dakhala fihi fahuwa aminun wa man ahabbal qur'ana falyabshir atau falyubshir. Rasulullah menyampaikan bacalah Quran karena Allah tidak akan mengazab orang yang di hatinya ada Quran. Meskipun katakanlah Quran itu apa Pak? Semua bagian daripada Al-Quran katakanlah ada Allah, tulisan Allah itu sobek kita menemukannya, wah tulisan Allah itu disebut bagian Quran. Ada sobekan kul a'udzu birabbin nas katakan. Kemudian kita menemukan sobekan itu, ini disebut bagian Quran. Pun kalau kita hafal satu ayat katakanlah, atau kita hafal dua ayat, yang penting bagian daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, ya kita berarti disebut menghafal Quran. Jelas ya Pak ya? Kemudian ketika ada orang di hatinya, ada orang yang dia di hatinya menghafal Quran, Allah tidak akan mengadab seseorang yang di hatinya ada Quran. Makanya kita itu diwajibkan menjaga hafalan Quran kita. Melupakan Quran yang sudah dihafal itu hukumnya dosa. Ya Pak ya? Hukumnya dosa. Artinya itu udah nggak mau diingat-ingat lagi atau dia itu memang sengaja melupakannya. Itu dosa. Hendaknya kita menjaganya. Tapi bukan berarti kemudian loh kan ini repot, orang itu pasti dari 100% perkara yang dihafal pasti itu katakanlah yang tersisa rata-rata cuma 30% Pak. Yang lainnya itu entah pergi kemana itu. Orang karena punya sifat lupa. Nah ini bagaimana? Yang penting ketika dia melihat lagi dia ingatannya kembali. Itu tidak dianggap orang yang lupa. Orang yang lupa itu gimana? Sampai dia ketika dituntun nggak ingat. Dan juga nggak mau mengingat-ingat. Orang yang seperti inilah yang mendapatkan dosa. Ya semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang bagian daripada ahlul Quran ya Pak ya. Semampu kita, sebisa kita, kami pun berusaha untuk itu, keluarga kami pun seperti itu ya. Semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya juga masuk seperti itu. Ini mungkin materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya dari para jamaah ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini Ustaz, kita kan biasanya baca surat Yasin, kadang kita niatkan, kita hadiahkan buat orang tua kita yang sudah meninggal. Yeah. Nah pertanyaannya adalah, apakah juga bisa kita hadiahkan buat orang tua kita yang masih hidup? Satu Ustaz. Yang kedua, kalau kita beli Al-Quran, kadang-kadang itu ada soft covernya, pembungkusnya Ustaz, itu ada tulisan apa kayak bacaan Bismillahirrahmanirrahim atau potongan ayat Al-Quran. Nah, kadang-kadang kita nggak perlu itunya, kita perlu Al-Qurannya kan, kita simpan bagus-bagus. Kemudian covernya ini kita harus seperti apa Ustaz?
mau mau kita buang sih sebenarnya. Cuman Membuang ya. mau kita buang. Cuman ada tulisan tadi, ada penggalan ayat-ayat Al-Qur'annya. Itu Oh gitu. bagaimana caranya untuk membuangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Al-Adkar ya Pak ya, di dalam kitab Al-Adkar. Imam An-Nawawi, ini juga Imam An-Nawawi karena beliau memiliki kitab banyak sekali. Salah satunya Al-Adkar. Yang itu dinukil akhirnya oleh Imam Nawawi juga di dalam kitab Al-Majmu', dinukil oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zen. Kalau Nawawi Al-Bantani ulama yang beda, tapi sama-sama Imam Nawawi namanya. Imam An-Nawawi Muhyiddin apa itu? Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Beliau menyampaikan begini. Ulama itu ijma. Ya Pak ya, ulama itu ijma. Bahwasanya ketika kita berdoa kepada orang yang sudah wafat, itu pasti bermanfaat kepada orang yang telah wafat tersebut. Dan pasti sampai. Dengan kata ijma, ini sudah mendapatkan garansi dari Rasulullah. Kalau ulama sudah ijma nggak mungkin salah Pak. Ya seperti itu. Maka ketika kita membaca Al-Quran, kita khususkan kepada orang yang wafat. Katakanlah Yasin. Itu pasti sampai. Ya pasti sampai. Kita ketika apalagi mengkhususkan, ya Allah aku khususkan hadiyatan Allahumma ausil masawa sawabama qara'nau ila abina umpamanya. Sampaikanlah pahala dari bacaanku ini kepada kedua orang tuaku umpamanya. Itu pasti sampai. Kiriman itu kalau nggak sampaikan nggak kembali Pak. Lah buktinya nggak pernah kembali kepada kita. Kalau secara akal kita seperti itu saja. Tapi dasarnya ulama tadi mengatakan ijma. Yang kedua, kalau untuk yang hidup bagaimana? Untuk yang hidup Al-Quran itu tetap akan memberikan manfaat dan barokah. Katakanlah ketika, satu contoh, saya mengirimi Fatihah untuk ibu saya. Itu diperbolehkan. Fatihah itu kan Quran. Khususon ila ummi, ibuku. Padahal masih hidup. Ya, jangan khususon ila ruhi karena sudah wafat loh. Kalau masih hidup ya beda. Khususon kepada kedua ibuku atau kepada ibuku, ayahku. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan seterusnya. Itu juga merupakan sebuah doa. Jelas ya? Oleh sebab itu maka baik yang hidup atau yang wafat, Al-Quran akan memberikan manfaat kepada keduanya. Selanjutnya, ketika kita dalam membeli Al-Quran ada bungkusnya, atau mungkin kita membeli yang lain kemudian ada tulisan Al-Quran. Kalau memang itu tulisan Al-Quran yang untuk dibaca, maka hukumnya ya Al-Quran. Tapi beda kalau untuk hiasan. Satu contoh kaligrafi. Ya, kaligrafi. Kadang ada tulisan Bismillah tapi dibuat itu untuk hiasan saja. Nah itu beda. Beda dari sisi begini. Ketika yang ditulis dengan jelas Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini Quran, orang kalau dia tidak memiliki wudhu ya jangan menyentuhnya. Makanya dulu di pesantren kami itu sampai ada satu, ya alhamdulillah sekarang itu diamalkan. Undangan pernikahan. Ya Pak ya, undangan pernikahan. Dulu seringkali yang ditampilkan ayatnya. Ya, ayatnya. Ayat Al-Quran dalam undangan pernikahan. Terus undangannya kadang dibuang di tempat sampah.
Jelas apa ya? Itu nggak boleh. Maka para ulama-ulama kita bukan berarti tidak boleh mencantumkan Al-Quran karena memuliakan Al-Quran. Oleh sebab itu kalau undangan terjemahannya saja. Akhirnya sekarang ini hampir semuanya terjemahan. Kalau terjemahan itu tidak dihukumi Quran, Pak. Ya Pak ya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu Quran, tapi kalau dengan menyebut asma Allah yang Maha Rahman lagi Rahim, yang Maha Penyayang lagi Pengasih, katakanlah. Loh ini ya terjemahan, tapi ini tidak disebut Quran. Hukumnya ya berbeda dengan Quran. Jelas ya? Kalau Al-Qur'annya dengan jelas, ya hukumnya Quran harus dimuliakan. Tapi kalau untuk hiasan itu beda. Tapi bukan berarti kemudian dilecehkan, ya boleh tidak. Hukum memuliakannya, hukum menyentuhnya itu berbeda. Ketika dituliskan untuk dibaca, contohnya pinggiran ada la yamassuhu illal mutahharun. Ini sebetulnya peringatan, jangan menyentuh kalau tidak dalam keadaan suci. Tapi yang ditampilkan itu ayat Quran. Lah umpamanya bungkus ini lepas, ya ini termasuk Quran. Jelas ya? Nah seperti itu. Makanya semoga kita bisa memuliakan Al-Quran. Cukup ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.